Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hadis, mulai dari bagaimana perkembangan hadis terbentuk, pra penulisan awal, hingga pembukuan. Jadi, pada masa Nabi, hadis itu belum ditulis secara resmi. Semua disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad. Nabi sering menyampaikan sabda atau menjawab pertanyaan sahabat dengan kata-kata yang singkat, jelas, dan diulangi agar sahabat mudah menghafalnya dan menyampaikannya ke yang lain. Tapi kenapa nggak ditulis dari awal aja? Karena ternyata Nabi itu pernah melarang penulisan hadis. Karena Nabi khawatir bakal tercampur dengan Al-Quran. Tetapi dalam kasus tertentu, Nabi mengizinkan para sahabat tertentu seperti Abdullah bin Amr bin Ash untuk mencatat hadis. Jadi waktu itu sudah ada catatan pribadi, tapi belum dibukukan secara resmi. Nah, masa ini disebut sebagai masa pra-penulisan. Setelah Nabi wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis agar tidak tercampur dengan Al-Quran, agar hadis tetap terjaga keasliannya. Hadis masih disebarkan secara lisan, dihafal, dan diajarkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Masuk ke abad 2 Hijriah, barulah muncul langkah penting. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar hadis-hadis dikumpulkan dan ditulis. Karena saat itu banyak perawi yang mulai wafat. Akan tetapi, penulisan hadis ini masih bercampur dengan ilmu lain seperti ilmu hukum, ilmu fikih, dan pendapat para sahabat. Contohnya bisa kita lihat di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, hadis itu mulai dibukukan secara sistematis dan tematik. Inilah yang disebut sebagai masa keemasan pembukuan hadis. Hadis mulai dipisahkan dari ilmu lain, disusun berdasarkan bab-bab tertentu, dan mulai diklasifikasi mana yang sahih, hasan, dan dhaif. Pada masa ini muncul nama-nama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Mereka mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai perawi, menyeleksi kualitasnya, dan menyusunnya dalam kitab yang khusus untuk hadis saja. Inilah titik di mana pembukuan hadis dianggap sudah sempurna. Akan tetapi, perjalanan hadis belum berhenti sampai sini saja teman-teman. Karena di abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah, para ulama makin memperdalam kajian hadis. Mereka menulis penjelasan atau syarah, komentar, dan bahkan menyusun kitab yang membahas semua jenis hadis. Kemudian di abad ke-7 Hijriah hingga ke-10 Hijriah, muncul karya besar seperti Ulum al-Hadis dari Ibnu Sholeh, yang menyatukan semua pembahasan tentang hadis ke dalam satu buku besar. Kitab ini menjadi rujukan utama dan dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi dan Iraqi. Setelah itu pada abad ke-10 sampai abad ke-14 Hijriah, pembukuan hadis terus berlanjut, tapi lebih fokus ke penjelasan ulang, penyusunan ulang, dan pembelaan terhadap hadis. Lalu muncul juga ulama yang menyusun kitab untuk membela hadis dari serangan pemikiran barat, seperti Jamaluddin Al-Qasimi dan Mustafa Al-Sibai.